membawa seorang narasumber, asik narasumber. Jadi dia juga kan lulusan MMTC, terus sekarang juga pekerjaannya itu berhubungan dengan multimedia gitu. Jadi ya bisa tanya-tanya ke dia langsung kayak gitu. Mungkin nanti dari teman-teman bisa terinspirasi mungkin ya. Kak, kalau misalnya lulusan MMTC itu kerjanya apa? Dia adalah alumni mana Protsi. Nah, kalau untuk pribadi nih, misalnya TA deh, bisa ngabisin berapa budgetnya? TA aku tuh ngabisin budget 3-4 juta Per orang? Enggak, karena aku bikinnya untuk Kamu berapa orang? acara TV. Berapa orang? Bertiga. 3 kali 3 juta gitu. Jadi totalnya hampir 10 juta dong. Sama yang mungkin ada biaya-biaya tertentu. Dan itu paling, kalau menurut aku ya, kayaknya itu paling minim deh. Untuk membuat sebuah acara variety show. Coba bayangin gila. bikin variety show, ngundang teman-teman apa ya kemarin tuh ya bilangnya, orkestra, mini orkestra. Terus ada MC-nya juga. Ada MC-nya juga, ada terus penyanyi juga, ada penarinya juga. Penari juga. Iya sih. Ada krunya juga. Belum kayak nyewa lighting, nyewa alat, kamera. Oh my god, itu banyak banget sih. Kalau aku TA-nya tuh bener-bener kayak dipres banget biayanya tuh, sampai kayak mungkin gak akan lebih dari 5 juta, dan itu 3 orang loh. Dan ini 3 orang, satu kelompok 3 orang itu bisa sampai hampir 10 juta. Nah, jadi tipsnya adalah teman-teman, kalau misalnya mau pengen bikin produksi yang wah gitu kan, pasti kan budgetnya lebih wah lagi, lebih banyak lagi. Jadi ya harus berkelompok, mau nggak mau. Kalau sendiri kayaknya kalau sendiri banget. Ya kayaknya berat banget, karena ya itu juga hitungannya udah minim banget. Udah bertiga tuh minim banget. Jadi memang aku kebetulan waktu itu ngambil penyutradaraannya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek lah untuk yang acara variety, untuk di angkatan aku lah kayaknya ya. Masuknya ke angkatan kamu ya? Katakan aku lulusnya mundur kan? Masuknya di angkatan dia, itu ngambil variety show. Udah ada belum sih waktu itu? Apanya? Variety show? Nggak tahu, aku kan bukan anak mana Protsi. Nggak tahu juga sih, pokoknya nggak tahu. Nggak kayak gitu. Nggak tahu, pokoknya ngambil variety show karena selain itu juga kita ngangkat tentang inklusivitas gitu. Kalau aku dulu TA-nya ngambilnya radio, karena pertama nggak butuh visual, ya kan. Kalau misalnya dia kan variety show-nya televisi, jadi harus butuh visual kan, dan itu memang mengeluarkan budget yang banyak banget. Kalau aku dulu ngambilnya radio karena lebih simpel menurutku, dan aku lebih suka radio, dan terutama editing audionya aku menguasai. Jadi aku double job gitu. Jadi PA juga, tapi bisa jadi editor juga waktu itu. Jadinya aku juga kemarin tuh kenapa ngambil TV, karena kayak pengen nantang diri sendiri aja sih. Karena kayak challenge aja buat diri karena sendiri udah gitu kan. udah ke radio gitu kan. Jadi sebelum TA juga udah ke radio gitu. Nah, jadi kayak ke TV menarik deh daripada ke radio gitu. Kayak pengen challenge dan ngerasain gitu, ini kayak gimana sih. Dan terus gitu. pada akhirnya kerjanya di radio ya guys. Iya, makanya. Jadi mungkin emang rezekinya di radio, dan mungkin kayak dulu ada pengalaman apa sih gitu, jadi akhirnya bekerja di radio gitu. Kak Andre, ada pengalaman apa gitu? Apakah ada pengalaman ini sebenarnya berkesan? aib ya sebenarnya. Aib sih? Ya aib dong. awalnya ngikut part ya, itu yang pertama ya? Iya, yang pertama angkatan aku. Kan? Angkatan aku. Jadi waktu itu di MMTC kan ada radio komunitasnya, MMTC Radio. Mungkin nanti aku di next video ya cerita tentang MMTC Radio lebih detailnya. Nah, jadi MMTC Radio itu bikin lomba penyiar, dan
workshop gitu. Betul. Nah itu kalau nggak salah ya, itu emang di angkatan aku itu angkatan pertama yang ngadain si acara ini. Namanya PART itu singkatan dari Public Announcer Radio's Day. Kalau nggak salah ya itu. Jadi ada lombanya. Nah lombanya ini terbuka untuk umum. Jadi bisa untuk teman-teman yang di kampus, bisa juga untuk orang luar yang mau ikut kayak gitu. Dan itu benar-benar pecah banget, banyak banget yang ikutnya. Terus kita juga kayak ngundang juri-jurinya dari penyiar-penyiar radio di Jogja gitu, yang emang udah yang udah senior lah ibaratnya kayak gitu. Nah aku tuh gini, maksudnya kayak ikut aja gitu kan, aku bilang sama dia gitu, yuk ikut yuk lomba radio gini. Karena waktu itu kamu udah siaran belum sih? Belum ya? Belum sama sekali. Cuma dulunya ikut komunitas MMTC TV. Oh, dia lebih ke TV. MMTC TV kan ada. Jadi ada MMTC Radio, ada MMTC TV. Nah, terus aku kayak nge-challenge dia aja. Kayak aku tuh kayak satu sisi pengen ditemenin. Satu sisi tuh pengen ditemenin pada saat acara gitu kan. Biar ada kamu gitu di situ di acara itu. Kedua memang kayak coba-coba aja karena hadiahnya juga lumayan gitu. Nah sebenarnya, makanya sebenarnya beberapa hari sebelumnya itu udah di-prepare ya kan, udah lancar nih ya kan? Ya udah kayak lancar kayak latihan baca berita. Baca berita kan aku kasih tahu dong kan, aku panitianya ya jadi tahu. Soalnya kan banyak ininya juga, banyak topiknya dan itu tuh nggak tahu ya, mungkin apa sekali ya di hari itu ya. Enggak juga sih memang ya karena satu sakit kondisinya, tiba-tiba dia sakit flu. Terus aku mikir gini, kamu mau ikut lomba radio aja sampai sakit kayak gini, nervous ya, kan lah, emang saking nervousnya, aduh sakit gitu. Dan itu emang kayak nggak kepikiran sama sekali mau jadi penyiar radio tuh, nggak kepikiran. Memang sih suka, belum ada bayangan sama sekali ya. Memang sih suka dengerin orang siaran radio, suka gitu kan. Terus juga pernah lah kayak ya gila-gila di cermin sendiri gitu, atau pas lagi di jalan dengerin radio seolah-olah jadi penyiar gitu kan. Dan pas kebetulan ada lomba itu ya juga kayak tertantang aja gitu ya kan. Ya, pengen menguji diri gitu loh, bisa nggak sih gitu kan. Udah prepare, pas pula kena temanya yang sulit waktu itu, kearifan lokal nggak salah. Oh iya. Jadi ada di pas lagi sakit gitu. Iya, ada tema-temanya pas lagi sakit, pas pula temanya kearifan lokal, apalagi itu di Jogja kan. Maksudnya ya kenapa kamu nggak kearifan lokal Pontianak gitu kan? Nggak kepikiran karena yang penting kan kearifan lokal. Ya kayak kan gini, kalau radio itu kan di mana daerahnya. Iya sih. Kan nggak mungkin dong bawa kearifan lokal di daerah lain, sedangkan kita siarannya di jadi kita disuruh bersiaran gitu sama berapa menit? 1 menit? Kayaknya segitu deh, 1-2 menit deh. Oh gitu. Jadi tuh padat banget gitu. Terus kan. Kamu kayak gimana siarannya? Nggak tahu deh. Itu. Mas Jordan tuh yang jurinya. Oh iya? Dan sekarang temen di RRI juga, penyiar juga. Di RRI Jogja. Sekarang nggak tahu Mas Jordan masih di Pro 4 apa enggak ya? Pro 4 awalnya Pro 2 kan? Jogja ya? Terus ke Jakarta, ke Pro 4. Mungkin Mas Jordan nanti lihat video ini. Dan Mas Jordan juga jadi kayak, wah Andre jadi penyiar kedua gitu. Jadi kayak tapi sebelum jadi penyiar itu sebenarnya panjang ceritanya, nanti takutnya durasinya panjang. Oh iya benar. Lebih maksudnya kita kayak singkatnya aja gitu, di luarnya aja gitu, bahwa kalau misalnya bekerja itu sebenarnya nggak usah terlalu terbebani sih ya, kayak ya udah kalian kuliah aja dulu gitu. Maksudnya mau nantinya lulusnya mau jadi apa, itu nanti bakalan kelihatan dengan sendirinya gitu. Ketika teman-teman udah semester akhir nih, udah mau lulus gitu kan, wah minatnya lebih kemana-kemana, pasti nanti bakalan bisa tahu, bisa kenal sama diri sendiri kayak gitu. Lebih ke passion teman-teman aja sih. Aku juga awalnya pengennya ke TV. Dia awalnya tuh pengen banget kerja di TV. Tapi kan TV itu memang pusatnya di Jakarta ya. Maksudnya ya taulah TV-TV nasional yang sekarang itu teman-teman aku juga banyaknya ya pada tinggal di sana gitu, di Jakarta, ngekos dan lain sebagainya. Nah, dia pada akhirnya
akhirnya ke radio gitu. Jadi kayak wah pas kan TV itu gitu kan. Akhirnya ke radio gitu. Tapi dulu emang pikirannya sih apa ya, kayak idealis banget sih. Karena nggak ini mohon maaf ya TV ya. Apa ya, banyak stigma kalau zaman dulu tuh TV itu kan kesannya dalam tanda kutip kapitalis. Kita nggak melarang, maksudnya kita nggak apa ya, kita melarang kalian untuk tidak masuk ke TV gitu, bekerja di TV enggak, terserah itu. Gimana kesukaan kalian. Orang punya ke prinsipnya TV, masing-masing. mau ke radio, mau ke WO, ke PH, itu terserah gitu. Gimana teman-teman nyamannya gitu kan. Cuman kalau suami aku ya, Kak Andre ini lebih condongnya lebih sukanya ke radio gitu. Bahkan yang udah kerja di TV aja itu banyak yang keluar teman-teman. Jadi ya kita nggak tahu ya, maksudnya intern di pekerjaannya seperti apa kayak gitu kan. Tapi kan orang yang namanya orang kan harus merasakan dulu dong. Kerja di TV tuh kayak gimana sih, kerja di radio kayak gimana, kerja di WO gimana, di PH gimana. Nah, gimana nanti wah enaknya di sini, gue nyamannya lebih di sini nih. Ya udah. Jadi nggak ada sesuatu yang instan yang berharapnya dari sini bisa kedinasan gitu langsung nanti kerja di mana itu. Masa jangan mikir langsung, wah gue masuk MMTC nih langsung lulus PNS Kominfo, wah nggak gitu guys. Tapi sebenarnya jangan khawatir juga sih. Biasanya senior gitu. Nah itu tuh pasti pas kita lagi di masa perkuliahan tuh juga ngasih link gitu. Banyak banget. Jangankan dari kakak-kakak senior, dari teman-teman kita seangkatan, terus mungkin dari dosen-dosen juga atau pekerja-pekerja di MMTC itu banyak banget yang ngasih link. Tinggal gitu. dari teman-teman sendiri bisa nggak ngambil kesempatan itu gitu. Tetap harus melalui proses seleksi. Teman-teman harus berusaha sendiri, bikin CV sendiri. Enggak yang tahu-tahu langsung disalurin. Wah kalau kayak gitu mah enak banget dari awal juga. Wah mantep itu kalau misalnya ada kampus yang kayak gitu ya. Ya mungkin ada ya, cuman dan pasti harganya ya mahal. Ya pasti gitu kan, mungkin akan 3 kali lipat dari sekarang gitu kan. Ya jadi tapi sebenarnya MMTC kalau dulu sih hitungannya itu udah apa ya, dibilang mungkin ya murah dibanding universitas-universitas lainnya. Iya, apalagi dia kampus broadcast dengan peralatan yang lengkap, yang fasilitas yang lumayan memadai gitu. Apalagi sekarang udah udah beda banget MMTC. Aku bilang mungkin ya, aku juga nggak tahu. Bukan berarti aku bilang wah ini murah banget gitu, enggak. Tapi katanya sekarang ada kenaikan. Iya mungkin karena ada fasilitas yang baru yang sempat aku lihat juga, gedung-gedungnya baru, kayak ada gedung animasi. Itu aku lihat di salah satu video di salah satu subscriber aku di YouTube ya. Jadi salah satu subscriber aku itu dia nggak tahu ya kuliah di MMTC mungkin ya. Jadi dia tuh kayak kampus tour gitu. Terus aku nonton channelnya dia. Boleh dilihat, nanti aku kasih linknya ya di description box. Jadi dia tuh kayak kampus tour gitu. Wah gila, MMTC sekarang bagus banget. Kenapa nggak dari dulu aja kayak gini gitu kan? Dulu kita mau wifi-an aja duduknya lesehan. Waktu pas kita dulu kuliah harus sudah kayak gini guys gitu. Nggak sampai jam berapa ya? Jam 10 apa jam berapa itu udah ditutup gedung C-nya. Pokoknya nih ya dari gedung depannya ya kan. Kalau logo udah pasti ya, karena kan sekarang udah negeri jadi berubah juga kan logonya. Iya, logo itu berubah pas negeri. Pas berubah jadi negeri 2016. Iya, pas 2016. lulusan kita. Terus kayak gedung animasi dan teknologi permainan udah ada sendiri. Iya. Terus ada gedung C yang sekarang, lantainya aja vinil guys gitu. Jadi beda banget. Berasa mau balik kuliah lagi. Berasa kayak di lobi hotel mana gitu kan. Pas ngeliat wah gila keren gitu kan. Terus kan ada gedung baru juga yang di belakang tuh lebih bagus. Nggak tahu sekarang udah ada liftnya kali ya. Mungkin kali ya nggak tahu. Pokoknya kayak gitu. Jadi ya pasti mau kuliah dimanapun sebenarnya gimana minat kita sih. Kalau minat kita cocok gitu, tentang broadcast nih pengen di kampus MMTC ya silakan. Kalau misalnya emang teman-teman belum rezekinya di sana, mungkin di kampus broadcast lain bisa gitu kan. Nggak banyak sih sebenarnya. Nggak ini juga gitu, maksudnya nggak serta-merta kalau misalnya kamu kerja emang ditanya kamu dari kampus mana? Oh bukan dari kampus MMTC.
lepaskan saja gitu kan, enggak. Tapi memang paling bagus sama TC ya. TC paling bagus. Ya tapi kan kayak udah diakui gitu loh. Udah diakui emang, aja. alma mater, gitu. alma mater dong. Iya, alma mater. Kayak udah diakui. Kayak kalau kita pribadi, aku pribadi pokoknya MMTC itu kayak udah standar, lebih dari di atas standar sih. Di atas standar rata-rata kampus broadcast, ya nggak sih? Menurut aku ya. Menurut kamu. Iya. Nah, ya gitu sih. Pokoknya pengalamannya banyak banget. Jadi teman-teman semangat dulu aja untuk masuk gitu, untuk belajar, nggak usah mikirin dulu. Aduh, nanti kerjanya jadi apa kalau masuk sini? Gak usah. Gitu. Gak usah. Aku juga dulu nggak kepikiran kayak gitu kok. Beneran ya? Karena nanti pekerjaan itu pasti bakal ngikutin passionnya teman-teman. Gitu. Dan kamu akan menemukan jati diri kalian. Jalan ninjamu. Sesuai dengan apa yang kalian suka. Kayak di kolom-kolom komentar tuh kan. Udah Jalan ini ninjaku gitu. durasinya kayak udah kelamaan banget. Gila, ini kayak bakalan dijadiin 2 video sih. Oke teman-teman, segitu dulu aja videonya. Jangan lupa like dan tinggalin jejak di kolom komentar di bawah kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan. Terus subscribe channel aku dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.